menyampaikan laporan tahunan Komnas HAM tahun 2025. Laporan tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban publik kami sesuai dengan mandat yang diberikan kepada kami berdasarkan Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang Pengadilan HAM dan sejumlah undang-undang yang lain. Ada beberapa isu yang kami highlight sepanjang tahun 2025 terkait dengan situasi HAM. Yang pertama mengenai situasi krisis sosial, ekonomi, dan politik pasca pemerintahan baru, di mana ada tuntutan mengenai hak atas keadilan dan program pembangunan yang dirasakan belum berpihak kepada masyarakat, yang itu kemudian tercermin dalam aksi pada bulan Agustus September. Jadi itu adalah peristiwa paling besar sepanjang tahun 2025. Yang kedua tentu saja adalah terkait dengan masih adanya stagnansi terkait dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu atas 17 peristiwa yang sudah diselidiki Komnas HAM. Bagaimana hak atas keadilan bagi para korban, termasuk juga hak atas pemulihan. Nanti kami meminta dari pemerintah, Pak Menko, untuk menyampaikan rencana terkait dengan kebijakan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat. Yang ketiga tentu saja terkait dengan program pembangunan nasional yang memiliki dampak pada hak asasi manusia, baik itu terkait dengan konflik lahan, kriminalisasi terhadap sejumlah aktivis, kriminalisasi terhadap media, maupun perampasan lahan masyarakat adat gitu. Jadi tiga isu utama itu menjadi salah satu highlight kami di dalam laporan tahunan 2025. Tentu kami berharap nanti pemerintah bisa menindaklanjuti, DPR juga bisa menindaklanjuti melalui kebijakan, dan mudah-mudahan juga bisa kami sampaikan secara langsung laporan tahunan ini kepada Presiden, ya, sebagaimana mandat itu diberikan kepada kami. Mungkin itu terkait laporan tahunan kami. Silakan Pak Menko. Pemerintah ucapkan terima kasih kepada Komnas HAM oleh ketuanya Ibu Anis Hidayah yang hari ini telah menyampaikan laporan tahunan Komnas HAM atas kasus HAM tahun 2025 yang lalu, dan pemerintah akan membaca sekian banyak laporan pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM, yang dalam laporan tadi dikatakan ada 3.003 laporan pelanggaran HAM yang tentu akan dikaji dan dipelajari oleh Komnas HAM dan disampaikan juga kepada pemerintah, terutama hal-hal yang memang perlu penanganan serius, ya, persoalan keadilan, persoalan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat yang menyangkut hak-hak asasi manusia di bidang agraria, pertanahan, ya, konflik kekerasan bersenjata di Papua, kemudian kasus-kasus kejahatan seksual yang merupakan masalah-masalah yang perlu kita tangani bersama. Dan pemerintah berkeyakinan bahwa memang pembangunan kita bukan hanya sekedar pembangunan ekonomi, tapi juga adalah persoalan keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia yang harus kita kerjakan bersama-sama. Kami ucapkan terima kasih kepada Komnas yang telah menyusun laporan tahunan dan akan kami teruskan kepada Presiden. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, ya, Komnas dapat diterima oleh Pak Presiden untuk menyerahkan langsung laporan tersebut, dan kami selaku bawahan Presiden juga akan membaca dan menelaah laporan tersebut, demikian pula dengan DPR. Itu tanggapan kami. Anda masih di Breaking News pemirsa. Israel kembali melanggar perjanjian damai yang dibuatnya dengan Lebanon. Serangan udara Israel kembali menghancurkan ratusan rumah warga di kawasan permukiman di Lebanon Selatan. Sebuah rekaman dari udara merekam detik-detik tentara militer Zionis Israel membom kawasan di Lebanon Selatan. Laporan dari pemerintah setempat menyatakan setidaknya ratusan warga menjadi korban dalam serangan tersebut. Israel pun berdalih melakukan penyerangan untuk menghancurkan tempat persembunyian pejuang Hizbullah. Mereka menyatakan mentargetkan tempat persembunyian pejuang Hizbullah yang menjadi basis penyerangan tentara Israel di Lebanon Selatan. Sementara itu pemirsa, masih di dalam masa pasca perjanjian perdamaian, Israel menembak dan menyerang pejuang Hizbullah dari udara. Zionis Israel melaporkan bahwa serangan tersebut dilakukan usai memantau pergerakan pejuang Hizbullah di kawasan Majdal Zone, Lebanon Selatan. Israel mengklaim bahwa serangan tersebut merupakan upaya untuk melindungi diri dari pejuang bersenjata Hizbullah yang hendak menyerang mereka.
Serangan udara Israel kembali bombardir kawasan Lebanon Selatan. Angkatan Udara Zionis Israel hancurkan 10 infrastruktur pejuang Hizbullah di Bein Jbeil, Lebanon Selatan. Serangan-serangan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap serangan yang dilakukan Hizbullah ke pasukan Zionis Israel. Sebuah truk milik Hizbullah teridentifikasi oleh Israel sedang memindahkan senjata dan dihancurkan untuk menghilangkan ancaman ke Zionis Israel. Akibat serangan tersebut, ledakan sekunder terdeteksi yang menunjukkan adanya senjata di dalam truk. Sementara itu pemirsa, Angkatan Udara Zionis Israel juga membunuh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada pantauan udara, pejuang Hizbullah terlihat pada malam hari keluar dari lorong bawah tanah di Pegunungan Ali Tahir. Pejuang Hizbullah merupakan ancaman nyata untuk pasukan Zionis Israel. Sementara itu pemirsa, meski menghadapi Amerika Serikat, sebuah negara adidaya dari segi militer, Iran tidak gentar. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran bahkan kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanah mereka melalui media sosial. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanah mereka melalui media sosial. Iran menunjukkan bahwa meski digempur AS dan Israel, fasilitas militernya yang masih tegak berdiri. Video yang beredar di media sosial tersebut menunjukkan terowongan berisi rudal dan senjata lainnya. Terowongan ini dibangun khusus untuk meluncurkan rudal ke arah kapal induk Amerika di Teluk Persia. Fasilitas ini sangat kokoh dan dirancang agar sulit dihancurkan oleh serangan udara musuh. Pemirsa, Iran juga pamerkan rudal baru milik mereka. Iran tegaskan siap meluncurkan rudalnya jika Amerika Serikat kembali menyerang. Melalui akun resmi IRGC Press, pasukan Garda Revolusi Islam Iran pamerkan rudal baru jika perang Iran antara Israel dan Amerika Serikat terus berlanjut. Selain itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran akan mengungkapkan kemampuan militer yang tidak diketahui musuh. Iran peringatkan jika Amerika terus menggempur, Iran tak akan segan untuk melakukan serangan besar. Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Selama perang dengan Amerika Serikat, rudal Iran telah menargetkan pangkalan AS. Sedikitnya 3 pangkalan militer Amerika Serikat yang menjadi target Iran berada di Yordania, Kuwait, dan Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran mengatakan pada agensi Fars bahwa serangan rudal balistik Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah mencapai target. Target objek yang menjadi sasaran rudal balistik Iran mencapai 21 target militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah atau 70% berhasil dihancurkan. Serangan tersebut menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, terdiri dari Yordania, Kuwait, dan pangkalan armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Sebelumnya, serangan rudal balistik Iran juga menghancurkan pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait.
Dari video satelit yang dirilis oleh media Tasnim, dampak serangan rudal balistik ini mengakibatkan hancurnya hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat.